Perkenalkan, nama saya Desi Luciana Situmorang. Saya berperan sebagai kepala sekolah, sebagai edukator, di mana di sini berfungsi sebagai memiliki strategi yang tepat. Iya, kita mulai hari ini rapat kita. Selamat siang. Di mana di sini saya sebagai pemimpin rapat hari ini, saya ingin guru, staf, dan juga murid-murid yang ada di sini meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan, dan juga agar bisa tercapai kepada murid dan juga di lingkungan sekitar. Saya sebagai kepala sekolah menganjurkan untuk guru-guru yang ada di sini harusnya sebagai guru yang baik dan juga guru yang patut ditiru. Harusnya guru terutama untuk membuat suatu rancangan atau strategi yang bagus untuk meningkatkan peningkatan tenaga kependidikan, di mana guru di sini diharapkan memiliki intelektual yang bagus dan juga keterampilan, dan juga bisa mencapai tujuan-tujuan keberhasilan pendidikan. Dan juga di sini saya juga mendorong tenaga kependidikan yang dimana kepada staf tata usaha ataupun staf-staf yang lain agar diperhatikan lagi bagaimana untuk meningkatkan prasarana kegiatan pendidikan, di mana di sini saya juga memperhatikan di bagian iptek. Saya ingin komputer kita yang ada di sini ataupun lab yang ada di sekitaran lingkungan sekolah bisa menjadi lebih baik lagi untuk dipakai oleh siswa. Saya di sini juga memiliki keinginan agar di mana murid-murid yang memang ada keunggulannya dalam contohnya berkomputer ataupun iptek, harusnya guru di sini harus melihat kembali dan juga bisa mengolah kembali bagaimana murid itu bisa untuk mengembangkan bakat atau mengembangkan pemikiran mereka, atau yang bisa mereka tangkap dari guru, agar bisa kita bawa ke dalam contohnya perlombaan ataupun ajang yang ada di sekitaran sekolah. Saya juga melihat di sini banyak lingkungan sekolah kita yang kurang memperhatikan pengolahan sampah. Di mana di sini saya ingin sebagai kepala sekolah ingin melihat guru terutama harusnya memperhatikan lingkungan sekitar, atau melihat bagaimana murid-murid dalam menanggapi sampah ataupun membuang sampah ke dalam tempatnya. Juga saya juga ingin murid-murid, orang tua juga ingin ikut serta dalam pembelajaran ataupun pengajaran di sekolah ini, yaitu seperti saya ingin sekali orang tua itu melihat kembali bagaimana siswa yang kita ajar atau yang kita berikan pengajaran untuk lebih baik lagi di dalam keluarga, yaitu untuk ditinjau kembali apakah siswa tersebut dapat memenuhi atau bisa menangkap apa yang dikatakan oleh guru, dan juga melakukannya atau mengasahnya kembali di dalam keluarga. Saya ingin sekali orang tua di dalam organisasi sekolah kita ini juga berperan untuk
berperan aktif untuk meningkatkan mutu siswa yang ada di sini. Dan juga kepada semua yang ada di sini, guru, siswa, dan juga staf sekolah ataupun orang tua yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan yang saya berikan agar kalian bisa menerapkannya atau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya berterima kasih kepada semua yang ada di sini. Di akhir saya mengatakan segala yang saya berikan binaan atau bimbingan pada saat hari ini semoga bisa dilakukan. Shalom, terima kasih. Saya Martaria Rapita Silaban, berperan sebagai kepala sekolah, sebagai motivator. Nah, dalam rapat kali ini, Ibu atau kita semua akan membahas tentang pengoptimalan kinerja guru. Nah, dalam proses pengajaran, kita guru-guru harus meningkatkan kekreativitasan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita itu lebih giat lagi dalam belajar. Nah, di dalam kegiatan kita ini juga kita akan membahas apa-apa saja kelemahan guru dalam pengajaran itu supaya kita dapat mendiskusikan atau kita dapat mengambil jalan keluar dalam menghadapi masalah ini. Nah, di sini juga kita harus meningkatkan mutu pembelajaran kita dari tahun ke tahun supaya sekolah kita dapat terakreditasi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sirulanda Duru Ginting. Di sini saya berperan sebagai administrator kepala sekolah. Nah, di sini administrator kepala sekolah yaitu berperan untuk berhubungan erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumentasian seluruh aktivitas sekolah. Nah, saya sebagai administrator sekolah, contohnya seperti ini, ada seorang murid yang datang kepada saya misalnya dengan membawa kartu SPP seperti itu. Nah, di situ saya berperan sebagai memberikan arahan kepada murid tersebut di dalam memberikan di dalam mengurus atau mengelola surat keterangan uang sekolah tersebut. Nah, itu sebagai salah satu contoh seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Niatima Berutu. Di sini saya berperan sebagai kepala sekolah sebagai supervisor. Di sini agenda rapat kita yang kita bahas itu tentang meningkatkan keaktifan siswa belajar dalam situasi pandemi. Dimana kan Bu, kita lihat sekarang di media sosial banyak sekali orang tua berkomentar. Jadi apa yang Ibu alami sebagai wali kelas mereka dalam situasi pandemi ini, Bu? Ya, yang saya alami, Bu, banyak sekali kesulitan. Dimana siswa pada saat ini sudah mulai tidak ada minat belajar mereka, sudah mulai turun gitu, Bu. Jadi Ibu, di sini saya mau meminta motivasi Ibu, arahan Ibu kepada saya agar motivasi belajar siswa itu dapat saya tingkatkan lagi seperti itu, Bu. Iya. Kalau Ibu sendiri sebagai wali kelasnya? Kalau saya pribadi sebagai wali kelas, di mana siswa saya itu sekarang lebih banyak orang tua yang mengerjakan tugas, karena di sini kami memberikannya sesuai dengan apa yang ada di dalam buku. Apa yang ada di dalam buku tersebut itu yang kami berikan kepada siswa, sehingga siswa tersebut tidak lagi mengerjakan, tetapi menjadi orang tua mereka yang mengerjakan. Seperti itu, Bu. Ya memang apalagi kita di situasi pandemi ini pasti banyak sekali kesulitan yang kita alami. Baik tidak adanya nanti alat komunikasi mereka untuk belajar seperti itu. Itu harus kita perhatikan juga ya, Bu. Jadi di sini seperti yang Ibu bilang tadi, kesulitan-kesulitan yang dialami gitu kan. Saya mau memberikan kepada Ibu sekalian supaya meningkatkan minat belajar siswa itu ya. Sebagai guru,
sebaiknya memberikan arahan kepada setiap orang tua murid untuk tetap mendampingi anak dalam meningkatkan minat belajar mereka. Seperti misalnya, jangan orang tua lalai dalam memandu anak mereka. Ketika guru memberikan tugas, guru harus berkomunikasi yang baik dengan orang tua murid, seperti itu. Supaya setiap tugas yang diberikan oleh guru, orang tua tahu apa tugasnya, apa yang harus dikerjakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, Ibu, berilah tugas sesuai kemampuan siswa kita. Saya sudah sering sekali membaca di media sosial, kebanyakan sekarang guru-guru itu tidak memperhatikan lagi. Maksudnya tidak memperhatikan seperti apa? Misalnya, mereka kelas 1 diberikan tugas untuk anak yang kelas 3. Sebaiknya kita sebagai guru mereka, guru matematika, guru IPA, guru apapun itu, berilah tugas sesuai dengan kemampuan siswa kita. Kita harus melihat mereka, melihat kemampuan siswa itu. Karena kan apalagi di masa pandemi ini, anak-anak kesulitan dalam belajar. Jadi Ibu, saya minta tolong kepada ibu-ibu sekalian sebagai wali kelas, apalagi itulah satu itu yang paling penting, komunikasi kepada orang tua murid. Terus kemudian kalau bisa kan Ibu, ketika mengerjakan tugas, minta tolonglah kepada orang tua, kalau bisa dibuatlah suatu video seperti itu. Mereka mengerjakan tugas, orang tuanya ada mendampingi mereka. Harus orang tua lah yang berperan juga di situ, seperti itu. Jadi Ibu, jadi itulah yang perlu Ibu perhatikan sekalian untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa tersebut. Saya harap Ibu melaksanakannya dengan baik, supaya peserta didik kita semakin aktif dalam belajar di masa pandemi ini. Tidak menjadi beban mereka, tapi menjadi kegiatan yang sangat menarik dan menambah ilmu pengetahuan mereka juga. Ya Bu, sekianlah Bu. Oke, sekian lagi agenda rapat kita. Terima kasih Bu atas waktunya. Hai, perkenalkan nama saya Febri Gabriel Samosir. Saya di sini berperan di kepala sekolah sebagai inovator. Kita ketahui bersama bahwasannya tahun ini adalah tahun yang sangat buruk. Kita mengalami yang namanya pandemi yang semua negara mengalaminya. Di Indonesia sendiri, sekolah ditutup hampir di seluruh Indonesia. Para murid disuruh untuk belajar dari rumah masing-masing. Terdapat masalah bahwasannya kurangnya kontrol dari pihak sekolah atau guru, sehingga pembelajaran yang seharusnya mereka terima tidak semaksimal yang kita harapkan. Untuk itu, sebagai kepala sekolah, saya mengharapkan atau membuat sebuah ide supaya kita guru-guru langsung menjemput bola ke rumah masing-masing murid agar kita memberikan pelajaran-pelajaran yang seharusnya diberikan kepada setiap murid tersebut. Untuk itu, para guru saya harapkan untuk datang ke setiap rumah murid itu sendiri, memberikan pelajaran yang seharusnya diterima seperti di sekolah pada umumnya, dan memberikan motivasi dan mengontrol anak-anak tersebut supaya minat belajarnya tidak berkurang di musim pandemi ini. Saya harap kita bisa melaksanakannya, karena ini adalah tugas kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk Indonesia, untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Semangat. Terima kasih.